Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hanik dengan nomor BP 1910852022 akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Perubahan Kebijakan Iklim Inggris Terkait Target Net Zero Emission Global. Kita masuk kepada bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bab 1 ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh intensitas perubahan iklim yang terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian, negara-negara di dunia bekerja sama untuk membentuk sebuah perjanjian iklim yang disebut dengan Paris Agreement pada tahun 2015. Tujuan utama dari pembentukan Paris Agreement ini adalah untuk menahan naiknya suhu permukaan bumi untuk tidak lebih dari 1,5 derajat hingga 2 derajat Celcius. Dari tujuan utama Paris Agreement ini, maka terbentuklah target net zero emission global. Kemudian, Inggris merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani dan meratifikasi Paris Agreement, di mana pada tahun 2015 Inggris menutup tambang batu baranya yang berada di daerah Yorkshire Utara. Diikuti pada tahun 2019, di mana Inggris menyesuaikan bantuan luar negerinya dengan Paris Agreement. Di sini, Inggris menjadi negara pertama yang menetapkan hukum tentang net zero emission di dalam Climate Change Act yang telah dibentuk pada tahun 2008 dan diamandemen pada tahun 2019. Pada tahun 2015 hingga tahun 2020, Inggris mengalami penurunan emisi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, Inggris mulai menetapkan Nationally Determined Contribution dengan target untuk mengurangi emisi sebesar 68% pada tahun 2030 nanti. Kemudian, pada tahun 2021, Inggris berperan sebagai tuan rumah pelaksanaan Conference of Parties atau COP yang ke-26 di Glasgow, Skotlandia. Namun, pada tahun 2020, Inggris mulai mengurangi bantuan luar negerinya untuk perubahan iklim, di mana pengurangan ini terjadi dari 0,7% menjadi 0,5% dari total pendapatan nasionalnya. Bantuan iklim ini disalurkan melalui ODA atau Official Development Assistance. Kemudian, Inggris menjadi satu-satunya negara G7 yang mengurangi bantuan luar negerinya. Pada tahun 2022, Inggris tidak membayarkan bantuan iklimnya sebesar 300 juta dolar atau 260 pound sterling kepada Green Climate Fund. Dan pada tahun 2022 juga, Inggris mulai membuka kembali tambang batu baranya yang berada di daerah Cumbria. Untuk rumusan masalah, Inggris menjadi salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan target global net zero emission. Namun, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan kebijakan iklim yang diambil oleh Inggris, sehingga dinilai akan mempengaruhi pencapaian target net zero emission Inggris terhadap net zero emission global. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dianalisis perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target net zero emission. Untuk pertanyaan penelitian, bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Inggris terkait target net zero emission global? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kebijakan Inggris terkait target net zero emission, kemudian untuk mendeskripsikan perubahan kebijakan yang terjadi berdasarkan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target net zero emission. Dan yang keempat, untuk menganalisis dan menyimpulkan tingkat perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target net zero emission. Untuk manfaat penelitian, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu bagi mahasiswa hubungan internasional dalam memahami perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target net zero emission. Kemudian secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat menjadi pembanding dalam studi kebijakan, khususnya perubahan kebijakan negara terhadap agenda iklim global. Kita masuk kepada studi pustaka. Literatur pertama yaitu tulisan dari Katarina Rietik dan Timothy Lang yang berjudul Policy Stability in Climate Governance, The Case of the United Kingdom. Literatur kedua yaitu tulisan dari Wahyu Yudi Susanto yang berjudul Kebijakan Nasional Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Literatur ketiga adalah tulisan dari Nurul Husna, Muhammad Roshidin, dan Muhammad Faisal Alfian yang berjudul Dilema Prioritas Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Brazil Era Bolsonaro dalam Isu Lingkungan Global. Literatur keempat, tulisan dari Spyros Blafouskos dan Dimitris Borantonis yang berjudul Identifying Parameters of Foreign Policy Change, A Synthetic Approach. Dan literatur kelima yaitu tulisan dari Yasuko Kamiyama yang berjudul Climate Change Policy, Can New Actor Affect Japan's Policy Making in the Paris Agreement Era? Selanjutnya kita masuk ke kerangka konsep. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan konsep foreign policy change yang ditulis oleh Jacob Gustafsson dalam tulisannya yang berjudul How Should We Study Foreign Policy Change?
Konsep ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri suatu negara yang dilihat dari faktor-faktor terjadinya perubahan dan melihat hasil dari perubahan kebijakan yang terdiri dari beberapa tingkatan. Menurut Gustafsson, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri menurutnya adalah faktor internasional dan faktor domestik, di mana masing-masing faktor ini terbagi lagi atas beberapa indikator, yaitu indikator politik dan indikator ekonomi. Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut, Gustafsson menentukan tingkat perubahan dari kebijakan sebuah negara, di mana tingkatan ini adalah adjustment change, program change, problem or goal change, dan international orientation change. Kemudian kita masuk kepada metodologi penelitian. Untuk desain penelitian, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Untuk batasan penelitian, peneliti membatasi penelitian ini pada tahun 2020 hingga tahun 2022, di mana tahun ini menjadi tahun terjadinya perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target net zero emission. Untuk unitnya, unit analisis adalah Inggris, dan unit eksplanasinya adalah perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target net zero emission global. Dan untuk tingkat analisisnya adalah tingkat analisis sistem internasional. Untuk teknik pengumpulan data adalah studi literatur menggunakan data-data sekunder. Untuk teknik analisis datanya, mengumpulkan dan mengelompokkan data, kemudian menyajikan data dan menjelaskannya menggunakan konsep yang digunakan, yaitu foreign policy change, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Untuk sistematika penulisan akan dijelaskan pada bab berikutnya. Untuk bab kedua, kita masuk kepada bab kedua, yaitu Inggris dan agenda iklim global. Pada bab ini, peneliti menjelaskan tentang yang pertama adalah UNFCCC. UNFCCC merupakan United Nations Framework Convention on Climate Change, sebuah kerjasama perubahan iklim di bawah naungan PBB yang dibentuk pada tahun 1992 dan mulai berlaku pada tahun 1994. UNFCCC ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencegah naiknya suhu permukaan bumi. UNFCCC inilah yang melahirkan Conference of Parties atau COP yang telah disebutkan pada bagian latar belakang tadi. Peran Inggris dalam UNFCCC ini salah satunya adalah Inggris berperan sebagai tuan rumah Conference of Parties yang ke-26 yang dilaksanakan di Glasgow, Skotlandia. Untuk poin berikutnya yaitu Kyoto Protocol yang dibentuk pada tahun 1997 dalam pelaksanaan COP yang ketiga di Jepang. Kyoto Protocol memiliki target untuk mengurangi emisi pada tahun 2008. Terdapat 3 mekanisme dalam implementasi Kyoto Protocol, yaitu International Emission Trading, Clean Development Mechanism, Joint Implementation, dan Inggris berhasil untuk mengurangi 12,5% emisi pada tahun 2008 hingga tahun 2012. Peran Inggris telah membuat Climate Change Act tahun 2008 sesuai dengan target dari Kyoto Protocol. Kemudian poin berikutnya adalah Paris Agreement. Paris Agreement dibentuk pada tahun 2015 saat dilaksanakannya Conference of Parties yang ke-21 di Prancis. Tujuan dari Paris Agreement ini adalah untuk mengurangi emisi global dan mencegah naiknya suhu pada batasan 1,5 hingga 2 derajat Celcius. Dari tujuan inilah lahir target net zero emission, seperti yang telah peneliti bahas sebelumnya. Dalam Paris Agreement, Inggris berkomitmen terhadap perubahan iklim, di mana komitmen Inggris terhadap Paris Agreement ini adalah melaporkan target emisi nasionalnya melalui NDC atau Nationally Determined Contribution. Kemudian, kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu net zero emission. Definisi net zero emission ini lahir dari target Paris Agreement tadi, di mana target net zero emission bertujuan untuk mengurangi emisi agar dapat mencegah naiknya suhu permukaan bumi. Terdapat 4 klasifikasi dalam penerapan net zero emission di berbagai negara, yaitu net zero emission by law, kemudian ada net zero emission in policy document, kemudian ada net zero emission in declaration pledge, dan yang keempat ada net zero emission in proposed for discussion. Kemudian poin berikutnya adalah klasifikasi emisi dalam net zero emission. Adalah karbon dioksida, di mana terdiri dari 80%, dan yang kedua adalah metana 12%, nitrogen oksida 6%, dan gas berfluorinasi yaitu 2%. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya, yaitu kebijakan Inggris dalam mencapai target net zero emission global. Yang pertama, Inggris melakukan penutupan tambang batu bara Keeling Bay yang terletak di Yorkshire Utara pada tahun 2015. Kemudian, Inggris berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang menghasilkan emisi di negaranya dan berkontribusi untuk emisi global. Kebijakan Inggris berikutnya adalah penyesuaian bantuan luar negeri melalui Officially
Development Assistance. Sebenarnya Inggris telah melakukan bantuan luar negeri melalui ODA ini telah lama, namun pada tahun 2019 Inggris melakukan penyelarasan bantuan luar negerinya dengan Paris Agreement untuk membantu negara-negara berkembang dalam mencapai target net zero emission global di negaranya. Poin berikutnya adalah kebijakan Inggris untuk melakukan pemberian bantuan luar negeri iklim melalui Green Climate Fund. Selain melalui ODA, Inggris juga melakukan pemberian bantuan luar negeri melalui Green Climate Fund yang dibentuk pada tahun 2010. Dan Inggris melakukan penyelarasan dengan Green Climate Fund untuk memberikan bantuan luar negeri kepada negara berkembang. Kemudian, pada tahun 2019, Inggris berkomitmen untuk memberikan bantuan luar negeri iklimnya sebesar 1,44 miliar pound sterling melalui Green Climate Fund ini. Kemudian kita masuk kepada bab 3, yaitu perubahan kebijakan luar negeri iklim Inggris terkait target net zero emission global. Di mana terdapat beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris yang mempengaruhi pencapaian Inggris terhadap target net zero emission global. Kebijakan pertama yaitu Inggris melakukan pengurangan anggaran bantuan luar negeri iklim pada program Official Development Assistance. Pada tahun 2020, Inggris mengurangi anggaran bantuan luar negeri ODA-nya dari 0,7% menjadi 0,5% dari total pendapatan nasionalnya. Di mana negara-negara yang terdampak dari pengurangan bantuan luar negeri ini adalah Yaman, Syria, Somalia, dan Sudan Selatan. Sehingga Inggris mendapatkan kritik karena tidak konsisten dalam membantu negara-negara berkembang. Kemudian Inggris menjadi satu-satunya negara G7 yang mengurangi bantuan luar negeri ini. Perubahan kebijakan berikutnya adalah Inggris tidak melakukan pembayaran bantuan luar negeri iklim melalui Green Climate Fund. Sebagaimana telah dijanjikan Inggris pada tahun 2019, untuk memberikan bantuan luar negerinya melalui Green Climate Fund, pada tahun 2022 kenyataannya Inggris tidak membayarkan bantuan luar negeri iklim yang seharusnya dibayarkannya sebelum pelaksanaan Conference of Parties yang ke-27 di Mesir pada tahun 2022. Inggris dinilai tidak berkomitmen, mengingat pada tahun 2021 Inggris menjadi tuan rumah COP26 yang bertempat di Glasgow, Skotlandia. Dan Inggris dikritik karena tidak konsisten dalam membantu negara berkembang dalam mencapai net zero emission. Kebijakan Inggris yang ketiga adalah membuka kembali tambang batu baranya yang terletak di daerah Cumbria. Pada tahun 2022, pemerintah Inggris menyetujui dan membuka kembali tambang batu bara dalamnya yang berada di daerah Cumbria. Tambang batu bara ini dinilai akan berkontribusi untuk penambahan 8 ton emisi global setiap tahunnya, sehingga Inggris mendapatkan berbagai kritik dari aktivis lingkungan. Berikutnya kita masuk kepada bab 4, yaitu analisis perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target net zero emission global. Yang pertama, kita membahas faktor-faktor perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target net zero emission. Menurut Jacob Gustafson, faktor-faktor perubahan kebijakan luar negeri ini adalah yang pertama faktor internasional. Dalam hal ini, dalam kasus Inggris, faktor internasional dalam bidang ekonomi yang disebabkan oleh memburuknya kondisi ekonomi Inggris secara signifikan akibat COVID-19 dan tidak hanya mempengaruhi ekonomi Inggris namun juga ekonomi global. Dan faktor internasional yang kedua adalah dari segi politik yang disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina ini menjadi salah satu faktor politik internasional di mana Inggris menjadi salah satu negara yang memberikan sanksi kepada Rusia, salah satunya untuk mengurangi dan membatasi ekspor impor batu bara dari Rusia ke Inggris. Sehingga pada momen tertentu Inggris mulai merasakan adanya kebutuhan kembali untuk penggunaan batu bara. Sehingga Inggris memutuskan untuk membuka kembali tambang batu baranya yang berada di daerah Cumbria untuk memenuhi kebutuhannya akan batu bara, salah satunya dalam produksi baja. Kemudian faktor domestik. Faktor domestik sama dengan faktor internasional yang merupakan salah satu faktornya yaitu faktor ekonomi yang disebabkan oleh inflasi Inggris yang terjadi secara signifikan selama masa terjadinya COVID-19. Sehingga membuat Inggris melakukan prioritas yang lebih kepada bidang ekonomi dibandingkan ke bidang lainnya, salah satunya adalah perubahan iklim. Sehingga pendapatan nasional Inggris memang dianggarkan untuk membantu negara Inggris sendiri untuk bangkit dalam bidang ekonominya. Kemudian dari segi politik disebabkan oleh pergantian Perdana Menteri dan partai politik, di mana Perdana Menteri Inggris dalam tahun 2015 hingga tahun 2022 ini telah terjadi 5 kali jabatan yang berbeda yang diisi oleh partai yang sama yang berasal dari partai konservatif, di mana partai konservatif ini dinilai tidak terlalu mementingkan
perubahan iklim dibandingkan kepentingan ekonomi. Kemudian kita membahas pada poin berikutnya level perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target net zero emission. Kebijakan Inggris untuk mengurangi anggaran bantuan luar negerinya pada perubahan iklim dinilai berada pada tingkat international orientation change, di mana perubahan ini mempengaruhi posisi Inggris secara langsung pada tingkat internasional. Untuk kebijakan Inggris yang kedua, masih dalam pengurangan anggaran, tidak membayarkan bantuan iklim kepada Green Climate Fund sebesar 260 juta pound sterling berada pada tingkat international orientation change. Dan kebijakan yang ketiga yaitu membuka tambang batu bara yang berada pada tingkat program of goal change. Bab selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Inggris merupakan salah satu negara yang ingin mencapai target zero emission, sehingga Inggris mulai menerapkan kebijakan untuk mencapai target tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Inggris memulai kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan target tersebut. Perubahan kebijakan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internasional dan domestik, baik secara ekonomi maupun politik, di mana perubahan kebijakan terjadi pada tingkat international orientation change dan program or goal change. Untuk saran, penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai perubahan kebijakan luar negeri terkait isu perubahan iklim. Sekian presentasi hasil penelitian skripsi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.